Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Novel Zakinur Hakim nomor absen 28. Saya Alfraf Najib nomor absen 4. Saya Ali Farad Kurniawan nomor absen 3. Saya Meilani Kesanova nomor absen 24. Saya Nailan Wijazila nomor absen 26. Saya Indi Nur Hidayah nomor absen 16. Yang akan menceritakan kisah Alqomah yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqomah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqomah. Maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepadanya akan keadaan Alqomah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Pergilah ke rumah Alqomah dan talkinlah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqomah sudah dalam keadaan naza. Maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqomah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka laporkan kejadian ini pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada, wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya dan beliau berkata kepada utusan tersebut, Katakan kepada ibunya Alqomah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuinya. Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqomah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, Aku diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan ini. Beliau berkata, jika engkau masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun, kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu. Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkatnya dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawabnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Wahai ibu Alqomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku. Maka bagaimana keadaan putramu, Alqomah? Sang ibu Alqomah pun menjawab, Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan banyak bersedekah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, Lalu apa perasaanmu kepadanya? dan ibunya pun menjawab, Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Rasulullah pun bertanya lagi, Kenapa? Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka padaku. maka Rasulullah pun bersabda, Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqomah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. si ibu pun berkata, Wahai Rasulullah, apa yang akan kau perbuat? dan beliau menjawab, Saya akan membakarnya di hadapanmu. dan ibunya pun menjawab, Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. maka Rasulullah SAW menjawab, Wahai ibu Alqomah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan langgeng kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya. Maka relakanlah anakmu Alqomah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau marah kepadanya.
Maka dia berkata, Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi juga malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho kepada anakku Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku. Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan sekalian manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Dari video tersebut dapat ditarik beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu Alqamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Yang kedua, Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun, sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan perbaiki sikapnya. Yang keempat yaitu kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Kelima, betapa besarnya kasih sayang seseorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Keenam yaitu siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah SAW. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Shadaqallahul adzim.